Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallim ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Paling pertama tentu kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita aturkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengulas hal terkait dengan upaya-upaya kita agar terhindar dari COVID-19 ini atau virus corona, kita harus memahami dulu kerangka berpikir kita, ke arah mana dasar pemikiran kita yang benar sesuai dengan tentunya kalau di saya yaitu ajaran Islam. Ya tentunya ya hadirin sekalian yang menyimak, tentu ya jika muslim, bagaimana sih kerangka dasar berpikir kita memahami virus corona ini? Yang pertama, saudaraku sekalian, kita tahu di media sosial dan di informasi lainnya ada beberapa pemahaman. Pertama adalah pemahaman yang seolah betul, ya, sepintas betul, yang mengatakan bahwa misalnya jangan takut sama virus, ya, takutlah sama Allah. Nah, sehingga ketika ia mempunyai sikap seperti itu, maka ia abai terhadap apa-apa yang ditentukan oleh pemerintah, oleh lembaga terkait. Karena dia sudah berasumsi di awal bahwa corona itu ya makhluk Allah, nggak usah takut. Jadi dia abaikan semua itu. Nah, ini pemahaman seperti ini masuk ke dalam kategori pemahaman Jabariyah. Pemahaman yang lahir yaitu di abad 2 Hijriah. Ini pemahaman yang sesat, di mana yang lebih mengedepankan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala ya sebagai manusia adalah seperti wayang, di mana kita ini dipaksa oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muncul pemahaman dalam menyikapi corona ini, yaitu pemahaman qadariyah. Jadi kudrah, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Seperti apa realitas di masyarakat? Yaitu yang lebih kepada mengedepankan bahwa imunitas, obat-obatan ini mutlak akan menyembuhkan, dengan APD ini akan menghindarkan dari penyakit corona tersebut, tanpa misalnya dengan upaya berserah diri pada Allah, bersabar pada Allah, tawakal pada Allah, berdoa pada Allah. Lebih mengedepankan logika. Ini pemahaman yang termasuk pemahaman sesat juga. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah bisa dikatakan ya sesat, ya, pemahaman yang gagal paham atau Jabariyah awam. Saya katakan Jabariyah awam karena memang mendekati pemahaman Jabariyah bahwa ya kelompok ini misalnya mengatakan pemerintah ya atau misalnya lembaga terkait di bawah pemerintah, MUI misalnya, kemudian ya atau lembaga-lembaga lain, kepolisian misalnya, lembaga-lembaga mitra pemerintah, mereka mengatakan bahwa ya pemerintah dalam hal ini zalim, ya, membuat batasan, membuat ya pelarangan-pelarangan terhadap ruang lingkup gerak ibadah mereka. Nah ini ya, kalau yang saya pahami adalah kelompok gagal paham ini itu ada dua unsur ya, di mana di dalamnya mungkin saja ketidaktahuan atau bisa jadi memang disengaja yang di dalamnya ada unsur-unsur politis, ada
ketika masyarakat menyikapi corona ini yaitu dengan rasa politik. Pokoknya yang jelas, misalnya si Anu pokoknya ya salah, ini salah, nggak ada yang benar. Ya, apapun kebijakannya adalah ya salah pokoknya. Nah, ini saya kira sangat tidak adil. Kelompok ketiga ini yang tidak menerima apapun, seperti itu. Kemudian memang betul bahwa pemerintah ya, dalam hal ini ya pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, di provinsi kemudian sampai ke kabupaten, itu adalah pemerintah yang memang diberikan wewenang oleh kita dulu yang memilih untuk mengatur masyarakatnya. Tentu kita sebagai masyarakat, ya, sebagai warganya, pertama kita juga sudah memberikan wewenang pada anggota dewan untuk mengontrol, dan kita pun sebagai control society, sebagai kontrol dari masyarakat perlu ya, karena mereka digaji ya oleh uang rakyat, oleh pajak. Akan tetapi saudaraku sekalian, tentu kita tidak bisa menafikan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Mungkin saja kemampuan kita terbatas, mungkin saja pengetahuan, wawasan kita mungkin terbatas, atau mungkin kita sudah tergiring ke dalam satu sekte pemahaman atau satu kelompok yang memang betul-betul meniadakan keadilan. Lantas bagaimana sikap kita terhadap hal ini? Tentu kita pertama harus menghindari dari pemahaman-pemahaman yang tadi, agar kita menyikapi corona ini bisa dengan benar dan tepat. Sebagai upaya kita untuk terhindar dari virus corona ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meminta kita untuk berikhtiar, bertawakal ya, kemudian berserah diri kepadanya. Berdoa kita kepada Allah agar terhindar. Apa yang harus kita lakukan ikhtiar itu? Pertama, kita ikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya kita dianjurkan untuk senantiasa cuci tangan ya setelah memegang itu benda-benda atau barang-barang terutama dari luar ya. Kita memegang fasilitas umum, ketika kita keluar misalnya untuk urusan yang penting, kita cuci tangan dulu sebelum kita mengusap muka kita atau menyentuh mulut kita, hidung kita, mata kita, karena itu bisa menular. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita harus jaga jarak. Yang pertama istilahnya itu dikenal dengan social distancing, kemudian belakangan ya muncul lagi yaitu physical distancing. Kan sosialnya katanya jangan berjarak, tetapi fisiknya yang harus berjarak. Saudaraku sekalian, dengan upaya yang kita lakukan tersebut, ya kita ikutin anjuran-anjuran, aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, dengan tetap kita berpikir positif bahwa insya Allah kita tidak akan terkena virus corona, dan tetap kita berikhtiar, tetapi kita tidak panik. Mudah-mudahan itu semua yang kita lakukan juga dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.